Perkenalkan, nama saya Gunawan. Jadi umur 51 tahun. Saya di sini sebagai juru pelihara. Juru pelihara itu bertugas sebagai mengamankan candi, membersihkan candi atas, luar, dalam, dan lingkungan ini semuanya yang ada di seluruh situs wilayah Candi Pelausan ini. Itu namanya juru pelihara. Ya, saya di sini sudah sekitar hampir 21 tahun. Di area Pelausan ini tersendiri, ini lokasinya ya sekitar hampir 5-4 hektar, dan ini ada candi utama yang besar 2, selatan sama utara, dan ini ada Candi Gapura Pembatas 1, Candi Gapura pintu masuknya ada 2, candi patoknya itu ada 6, yang kecil-kecil semuanya yang udah jadi, yang berdiri maupun yang belum, itu namanya Candi Perwara. Jadi nanti totalnya semua di area Pelausan ini sekitar ada 226 candi nanti. Makanya kenapa di Pelausan ada candi kembar 2 sama, ada Hindu-Buddha, karena itu pernikahan. Sebenarnya candi ini fokusnya ke Buddha sebenarnya, cuman karena dulu ceritanya itu kan pernikahan beda agama antara Borobudur sama Prambanan. Laki-laki sang raja Kepikatan Hindu dari Prambanan, perempuan Pramodawardhani Borobudur Buddha. Hadiahnya jadi Pelausan ini. Jadi makanya kan sudah sama nenek moyang kita itu sudah dibikin reliefnya, stupa, dan istilahnya gambar-gambar ini, situ sudah ada Buddha, Hindu begitu itu. Makanya kita kalau merenovasi candi ini ya di mana tempatnya ini relief Hindu, Buddha, dan sudah ada temennya. Jadi batu itu bukan cuma satu, bentuknya, ukurannya itu pasti ada temannya. Makanya di sini ada kaki candi, ada tubuh 1, ada atap 2, 1, 2 nanti sampai atas. Nah, itu yang dikatakan namanya adalah istilahnya penyusunan candi-candi di Pelausan ini. Dan di dalam candi itu ada 3 ruangan, ada ruangan Siwa, ruangan Wisnu, ruangan Brahma, itu 3 tri, itu Hindu semuanya. Ada Dewa Awalokakeswara, Manjusri, Dewa Wisnu Fatapani dan Pajaprani, ada Brahma, Samantara, Badara, dan Matsya. Jadi ruangannya sama, bentuknya sama, cuman karena dulu sudah runtuh, kita mencarinya kan nggak semuanya ketemu, pasti ada yang hilang, entah itu kaki, tangan, kepala, bagaimana, itu kan semuanya sudah sejak zaman dulu. Kita tidak bisa menemukan seperti kepala dan yang hilang itu tadi, cuman yang ketemu malah yang lain-lain ada di museum sana banyak, entah arca kepala aja, tubuh, kaki, sana komplit. Ada yang arca yang bentuk binatang juga ada, arca yang bukan batu juga ada di sana di museum itu. Jadi makanya dulu ini ceritanya pernikahan beda agama antara Hindu dan Buddha, maka jadilah perpaduan Hindu sama Buddha di Candi Pelausan ini. Jadi kalau candi itu memang dari dulu namanya cuma candi deh, cuman kenapa jadi Candi Pelausan, itu letak desa masing-masing, jadi Candi Pelausan. Nah, jadi orang-orang Belanda dulu juga menguasai, maka dulu ada ceritanya orang Belanda itu di sini banyak orang yang mencari harta karun dan karut gagар. Makanya kalau kita merenovasi candi ini, di itu batu-batu yang di situ itu kan sering diketemukan arca, kadang emas, perak, perunggu gitu ada. Nah, itu zaman dulu kan emang ditaruh di situ kayak gitu. Makanya zaman dulu orang Belanda kita mencari gitu. Kalau dilihat emang kenapa kok jadi kembar semua, bangunannya semuanya sama, cuman reliefnya yang berbeda, Mbak. Di dalam itu ada 3 ruangan Siwa, Wisnu, Brahma, itu reliefnya pendamping dewanya itu sini, kalau sini kanan kiri Wisnu sama Brahma, sini perempuan semuanya. Kalau di sono itu laki-laki. Itu bedanya antara candi laki-laki dan perempuan. Dan sono dulu untuk ibadah laki-laki, ini Gapura Pembatasnya, yang sini untuk yang perempuan begitu. Tapi itu namanya tetap kembar begitu itu. Karena sama, emang dibikin sama, ukurannya sama, tingginya sama. Ini tingginya candi ini sekitar 22,735 cm kalau di sini. Ruangannya sama, cuman reliefnya Wisnu sama Brahma, tengah kan Siwa, Wisnu kanan sama kiri. Nah itu, kalau di sini kayak situ pendampingnya. Maksudnya pendamping relief sebelah arca itu kayak situ. Kalau di sono kayak saya.
Arca Dwarapala. Kalau orang Jawa itu Gupolo, penjaga-penjaga. Makanya kenapa ada dua, sono untuk penjaga yang candi perempuan, sono untuk penjaga candi yang laki-laki. Kan pintu masuk. Ini kan lokasinya baru 5-4 hektar. Nanti kalau timur, barat, utara, selatan ini bisa dibebaskan, Mbak. Semuanya Candi Pelausan ini luasnya 10-15 hektar. Karena situsnya yang baru kelihatan yang di atas ini. Di sawah itu masih ada parit kunonya. Tahu parit kuno? Parit kuno tahu? Parit kuno itu sawah itu kalau dibeli sama sini digali. Kedalamannya 3-4 meter. Di bawah itu masih ada bangunan batu-batu yang terpendam zaman dulu. Nah, kalau orang sekarang ini mulai setelah merdeka yang tadi laki-laki itu direnovasi 3 tahun. Itu sekitar tahun 1993. 1960. Selesainya 1963. Kan zaman dulu pertama ya setelah merdeka ya. Kalau ini yang kedua. Ini 4 tahun. Ini tahun 1993, selesainya 1997. Sekitar 4 tahunan di sini. Kalau yang kecil-kecil itu menyusul. Itu targetnya satu candi perwara itu 7 bulan harus selesai. Itu kita target kalau orang kesini disuruh bikin ya sudah, kita cari bikin bagaimana cara ini candi ini nggak sampai lewat dari 7 bulan begitu itu. Karena targetnya begitu. Iya, dari sekitar 2008 atau berapa itu sudah ada yang sembahyang. Jadi kalau orang dikatakan candi ini emang gunanya bukan untuk tempat tinggal tapi emang untuk ibadah. Jadi kalau di Pelausan ini tiap hari kadang ada, kadang tidak. Yang sembahyang maksudnya. Tapi kan nggak tentu sembayangan itu. Nggak tiap hari ada itu, nggak seminggu sekali gitu, nggak. Ya dari manapun lah yang kiranya agamanya sama dengan candi ini. Nah gitu nanti pasti dia sembahyang. Ada yang rombongan dari Jakarta, dari Thailand, dari Jepang, dari Cina. Kemarin seperti biksu-biksu yang muda itu banyak. Dari Solo itu juga banyak. Ada yang rombongan lebih dari sekitar 20 orang. Nah, nanti bisa nggak boleh masuk ya bisa. Kadang silahkan masuk juga nggak apa-apa karena orangnya itu tergantung kelompoknya. Kalau kelompoknya cuma dikit pasti orang lain bisa masuk. Tapi kalau udah banyak sekitar ya itu 20-50 orang kan sudah penuh di dalamnya, nggak bisa masuk. Saya juga hanya menghormati agama yang lain biarpun saya muslim, cuman nanti kalau maaf lagi ada yang sembahyang akan pindah ke candi yang sebelah lagi. Itu begitu itu. Nah, ini kalau dibangunnya candi ini emang semuanya itu kita pekerja di sini jadi juru pelihara, jadi pugar, kita harus bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar di seluruh wilayah Candi Pelausan ini, karena semua itu kalau kita bisa kerjasama ada apa-apa nanti kita bisa istilahnya semuanya bisa jadinya baik begitu itu sama masyarakat. Kalau partisipasi masyarakat kan kita di sini itu harus bekerja sama dengan Pemda, dengan BUMDes, masyarakat sini. Ya mungkin tentu kalau masyarakat dekat sini, kalau wisatanya ramai mungkin senang karena ada yang anaknya kerja di sini, ada yang jualan di sini, begitu kan semuanya bisa bekerja sama. Kita sama-sama istilahnya mencari nafkah dan bekerja itu bagaimana cara perekonomian bisa tertata dengan baik begitu itu di sini.